Hai teman-teman Ikal Review, kali ini gue punya film Indonesia yang bakal bikin kamu ngakak sekaligus terharu. Film ini punya judul Kakak Bos. Gue baru aja nonton Kakak Bos, dan jujur aja, gue cukup puas. Dari sisi cerita, hubungan ayah dan anak perempuannya beneran nyentuh sampai bikin haru. Film ini menggabungkan komedi dan drama dengan cara yang unik. Jadi, film ini bercerita tentang seorang kakak yang selalu terlihat dominan dan tegas. Tapi di balik semua itu, ternyata dia menyimpan rahasia besar yang gak pernah dia ungkap ke adik-adiknya. Nah, konflik mulai muncul ketika rahasia ini akhirnya terbongkar. Ini bukan cuma soal hubungan antar saudara biasa, tapi juga soal bagaimana kita melihat keluarga dan semua permasalahan yang datang dari situ. Dua pemeran utamanya, Godfred Orendoet sebagai kakak bos dan Glory Hillary sebagai Angel, tampil memuaskan. Fred, yang biasanya main di film action, ternyata bisa banget meranin sosok ayah yang menyeramkan, tapi juga lembut dan sayang banget sama anak perempuannya. Terus ada Abdur Arsyad dan Mamat Al-Katiri sebagai duo kaki tangan kepercayaan kakak bos, yang tektokannya bener-bener lucu. Aktor-aktor di sini bener-bener berhasil membuat kita merasa terhubung dengan karakter mereka. Kakak bos yang diperankan dengan sangat kuat, berhasil membawa emosi yang bikin kita ngerti kenapa dia selalu bertindak seperti itu. Dan adik-adiknya, mereka benar-benar bikin kita merasa seperti ikut mengalami semua konflik yang ada di dalam keluarga ini. Penyutradaraannya juga patut diacungi jempol. Dengan alur yang smooth dan pacing yang pas, film ini berhasil membawa penonton dari satu emosi ke emosi lainnya dengan sangat alami. Kita bisa ngerasain bagaimana tensi di dalam keluarga ini naik turun seiring dengan perkembangan cerita. Keterlibatan Ari Kriting sebagai sutradara dan penulis naskah memberi sentuhan berbeda, terutama cara dia menyatukan elemen komedi khas Indonesia Timur dengan cerita yang cukup relevan dan relatable. Tapi ini subjektif ya, tergantung kalian menikmati filmnya atau enggak. Yang bikin film ini kuat bukan cuma ceritanya, tapi juga bagaimana film ini menggambarkan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Banyak masalah yang sebenarnya bisa dihindari kalau semua anggota keluarga bisa lebih terbuka dan saling mendengarkan. Jadi, siap-siap ya buat kamu yang nonton, mungkin kamu akan kepikiran buat lebih dekat lagi sama keluarga setelah nonton ini. Visualnya juga keren. Dengan banyak eksplorasi angle kamera yang gak biasa, bikin film ini kelihatan stylish. Kita juga bisa lihat kalau Ari Kriting dan timnya bener-bener senang ngerjain film ini, dan itu kelihatan banget dari hasilnya. Logat dan budaya Indonesia Timur memberikan warna baru bagi film komedi Indonesia. Sinematografinya juga cukup berani dan beda dari standar film Indonesia pada umumnya. Beberapa shot berhasil memperkuat visualisasi cerita kakak bos ini. Oh iya, ada juga tribut buat Glenn Fredly yang benar-benar bikin merinding. Ternyata sosok Glenn sangat disayangi dan membanggakan orang Timur, dan ini terasa banget di filmnya. Kalau kalian lebih suka humor yang bersifat universal, mungkin beberapa lulukon di kakak bos terasa kurang pas. Ada bagian cerita yang terasa lambat di awal yang bisa bikin penonton kurang tertarik sebelum plotnya berkembang. Jadi, kalau kamu cari film yang gak cuma menghibur tapi juga punya makna yang dalam, Kakak Bos jelas wajib masuk daftar tontonan kamu. Ini film yang bisa bikin kamu ketawa, nangis, dan yang pasti, mikir. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan review-review terbaru dari gua. Gua Ikal pamit undur diri. Sehat-sehat orang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mereka semua itu takut dengan kakak. Kakak itu adalah sosok pemimpin di antara kami anak-anak timur semua ini. Ini persoalan harga diri saya di mata anak perempuan saya. Papa bikin keputusan yang salah. Papamu ditangkap polisi. Selama ini saya sudah banyak berusaha untuk keluarga ini. Tapi Sopo anak tidak bangga dengan itu semua. Kau bayangkan saya punya perasaan. Yang namanya seorang bapak itu, dia akan lebih bahagia kalau yang banggakan dia itu anaknya sendiri.